Shalom Aleihim, Bishem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS, Bapak Ibu Saudara, kami berduka cita ya, kami kehilangan rekan kerja yang ketua yayasan ya saudara-saudara ya. Memang selama COVID Corona ini memang kan karyawan diliburkan di rumah ya. Beliau adalah ketua yayasan. Lalu kita tidak tahu aktivitas beliau apa. Tiba-tiba 2 minggu lalu beliau masuk rumah sakit. Pertama sih di rumah sakit di daerah Kelapa Gading ya. Kemudian kami juga tidak tahu, tiba-tiba dirujuk ke rumah sakit Persahabatan. Nah, minggu lalu Ibu Pendeta, istri saya, itu menyumbang peralatan APD, alat pelindung diri, ke rumah sakit Persahabatan. Kita tidak tahu bahwa ketua yayasan kita ada di situ. Kita sama sekali tidak tahu, saudara ya. Baru setelah beberapa hari setelah itu kita Ibu ketua yayasan ternyata masuk di rumah sakit Persahabatan dengan positif Corona ya, COVID-19 positif. Hanya satu hari di situ sudah masuk ICU karena sudah 3-4 hari ada di rumah sakit di daerah Kelapa Gading gitu. Setelah dideteksi bahwa positif Corona, dibawa ke Persahabatan dan masuk ke ICU ya. Persis 14 hari, ini adalah hari ke-15 kami harus merelakan kehilangan beliau. Beliau ternyata berumur 71 tahun ya. Dan memang punya penyakit ikutan, yaitu gula darah tinggi ya, kemudian dan beberapa penyakit ikutan lainnya termasuk sesak napas dan sebagainya ya. Kami bersedih karena kami tidak bisa melihat dan sudah dimakamkan ya. Kami tidak bisa melihat, hanya melihat dari jauh ya. Ya pokoknya udah tidak bisa lah ya. Itu keluar dari rumah sakit sudah wrapping ya, sudah dililit-lilit pakai itu, sudah masuk peti, udah nggak bisa lihat apa-apa ya. Lalu ada yang nanya dong, Pak Pendeta, bagaimana sebenarnya prosedur prosedur ritual orang meninggal ya, menurut Alkitab ya. Jangan seperti yang sekarang ada ya. Oke, walaupun kami tak berduka ya sudahlah, itu namanya ya ketua yayasan meninggal ya. Kita mau apa? Kita nggak bisa apa-apa. Lalu prosedur menghadapi orang meninggal itu bagaimana ya Pak ya? Yang Alkitabiah. Baik, selama ini kesalahpahaman yang pertama adalah telah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Itu yang pertama kali salah gitu. Bapa tidak ada di surga. Ya. Dipanggil pulang ke rumah Bapa berarti di mana? Berpanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Bapa tidak ada di surga. Ya, yang ada di surga Yesus. Jadi bagaimana yang pertama? Yang pertama adalah beritanya telah meninggal dunia. Sudah gitu aja. Telah meninggal dunia Bapak Ibu X. Ya, itu yang benar ya. Jangan lagi memakai telah dipanggil pulang, bentar ya. Telah dipanggil pulang Bapa di surga, udah gitu pakai salah lagi. Telah dipanggil pulang Allah Bapa di surga, udah salahnya kuadrat ya. Pertama itu ya. Beritanya adalah telah dipanggil atau telah meninggal dunia sajalah ya. Udah begitu ya. Terus kedua, jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Wah, nangisnya sampai kagak ketulungan ya. Itu orang yang tidak punya pengharapan. Jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ya. Ya, tentu saja kalau orang tidak punya pengharapan, nangisnya kagak ketulungan, yaitu ditinggal meninggal. Terus yang kedua, kalau meninggal di dalam Tuhan itu kita harus meyakini bahwa nanti kita akan dibangkitkan dan bersama-sama dengan Yesus di surga.
Jadi tidak bersama-sama yang lain, tapi bersama-sama Yesus di surga. Makanya itu harus kita imani seperti itu. Terus kita nanti yang hidup juga akan dibangkitkan. Jadi kita kita jangan khawatir. Kita yang masih hidup nanti juga akan diangkat ya. Terus yang mati dibangkitkan dulu, yang hidup nanti akan diangkat. Hiburkanlah seorang akan yang lain. Ya. Pada waktu prosesi pemakaman atau ibadah pada saat penghiburan tidak perlu pakai nyanyi, ya. Salah kaprahnya adalah mosok orang lagi kematian kok pakai nyanyi. Atau ibadah khotbahnya sesingkat mungkin, penjelasannya harus alkitabiah, ya. Yang kesalahan pertama adalah sudah dipanggil Bapa di surga, itu kesalahan pertama, yaitu semua mengatakan begitu dan itu salah, tidak alkitabiah, ya. Kemudian pada waktu kematian keimanan kita itu yang menentukan, yaitu jelaskan seperti itu dalam khotbah ya, nggak usah pakai nyanyi ya, nggak usah pakai nyanyi, khotbahlah sesingkat mungkin ya, bahwa iman kita yang menentukan karena orang diselamatkan karena iman ya, lalu nanti perbuatan barulah pada saat kebangkitan ya. Saya ulang, pada waktu mati yang menentukan adalah iman kita. Harus dijelaskan seperti itu. Iman kepada siapa? Yesus Kristus. 2 Timotius 3 ayat 15, Efesus 2 ayat 8 ya. Terus dan lain sebagainya ya. Iman. Nanti pada waktu kebangkitan yang menentukan pahala ya. 1 Tesalonika 4 ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 ya. Kemudian Matius berapa? Matius itu yang nanti sama dengan 1 Tesalonika ya. Kalau waktu Allah datang nanti akan kita membalas perbuatan berdasar perbuatan. Itu sama dengan 1 Tesalonika 4, ada di kitab Matius juga ya. Itu harus dijelaskan. Kemudian jangan seperti orang tidak punya pengharapan, sesingkat mungkin ya. Terus harus dijelaskan juga bahwa yang sudah mati tidak bisa berhubungan dengan orang yang hidup ya. Roh itu kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Terus hiburkanlah seorang akan yang lain ya dengan ketetapan-ketetapan ini ya. Ada di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, silahkan dibaca apa yang barusan saya jelaskan ini ya. Jadi itu cara-cara kita menangani orang yang meninggal ya. Jangan seperti orang tidak mengenal Allah selama ini ya. Dan tidak usah lagi nanti ditengok-tengok ya toh. Artinya begini, sekedar bersih-bersih boleh, tapi tidak ada lagi ritual-ritual doa, terus lagi nanti ada 7 hari, 40 hari tidak perlu ada. Bagaimana dengan kebaktian penghiburan, Pak? Boleh ya. Kita kebaktian penghiburan, yang dihibur siapa? Yang ditinggalkan, yang hidup. Tidak boleh ada doa untuk orang yang mati. Pada waktu kita misalnya 7 hari mau melakukan kebaktian penghiburan ya tidak usah tepat dipas-pasin 7 hari ya. Ya kapan saja. Kemudian mengingat kebaktian penghiburan untuk orang yang sudah meninggal, sudah habis gitu ya. Udah nggak usah lagi ya. Mungkin sekali sajalah kebaktian penghiburan untuk orang yang sudah meninggal, dan tidak usah nyebut-nyebut doain yang meninggal. Yang didoain adalah orang yang ditinggalkan ya. Terus saya ulang ya dari awal ya, berita kematiannya jangan lagi memakai sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa ya. Bapa tidak ada di surga ya. Tidak boleh begitu ya. Kemudian harus dijelaskan bahwa jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan ya. Terus siapa yang meninggal di dalam Yesus pasti nanti dibangkitkan, jadi dihibur seperti itu ya. Roh yang sudah meninggal ya tidak mungkin lagi berhubungan sama yang hidup, karena pilihannya 2, Firdaus atau alam maut. Dan kita meyakini orang yang meninggal ini, yang meninggal dalam Yesus pasti Firdaus. Nanti pasti dibangkitkan ya. Dibangkitkan berdasar dihakimi
menurut perbuatannya. Matius 16 ayat 27 ya. Matius 16 ayat 27 itu sama dengan 1 Tesalonika 4 ayat 17-18 ya. Terus tidak ada lagi ritual-ritual ikutan setelah itu. Baik ya, kami berduka cita dengan meninggalnya Ibu Ketua Yayasan ya. Tapi ya apa kita mau bisa apa, wong kami juga sedang diliburkan waktu itu, waktu libur. Mungkin beliau itu ada berhubungan dengan klien-klien walaupun sedang libur. Nah, kemungkinan ketularan di situ. Karena sebenarnya sekretarisnya juga ketularan, tapi karena sekretarisnya masih muda bisa tahan dia seminggu sembuh. Tapi yang ibu ini karena ini sama-sama bareng, jadi setelah sekretarisnya itu, nah si ibu ini kurang lebih beberapa hari sesudahnya ikut sakit juga, tetapi karena mungkin ya faktor usia dan ada penyakit bawaannya, jadi tidak bisa bertahan, sama-sama positif corona, tidak sembuh, dan akhirnya harus kita merelakan meninggal tadi dan sudah dikuburkan. Kita percaya bahwa ibu meninggal dalam percaya Yesus, berarti ke Firdaus. Begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.